Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali. Untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan kuliah secara online. Nanti minggu depan akan saya ulas dalam pertemuan di ruang kelas. Ya. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang negara hukum dan hukum administrasi negara. Mengapa ini saya sampaikan? Karena di dalam hukum administrasi negara itu tidak dapat dilepaskan dari konteks negara hukum. Ya. Sebagaimana kita dulu kalau belajar hukum dalam konstitusi kita menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan Marktstaat. Namun demikian sekarang ini dalam konstitusi kita menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Artinya tidak di dalam kurung, kalau dulu kan ada dalam kurung menyebutkan Rechtsstaat, ya. Yaitu model civil law system. Hal ini dapat dipahami karena memang di dalam perkembangan negara hukum kita itu memang ada banyak pengaruh, ya. Artinya kita tidak hanya civil law system saja, meskipun secara kesejarahan kita merupakan bekas jajahan pemerintah Hindia Belanda, tetapi di dalam perkembangannya kita juga dipengaruhi oleh sistem-sistem hukum di negara-negara lain, termasuk di dalamnya nanti adalah negara-negara dalam sistem Anglo-Saxon. Demikian juga di dalam perkembangannya nanti itu juga tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam yang akan mempengaruhi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Meskipun tidak seluruhnya kita mengadopsi dari beberapa sistem tersebut, tetapi di dalam perkembangannya kita akan memberikan bagaimana formasi yang terbaik dalam sistem hukum kita, ya, dalam sistem hukum kita. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa secara garis besar bahwa kita itu memang dari sisi historis itu dipengaruhi oleh negara hukum model yang Rechtsstaat. Ini saya ambil contoh salah satu pendapat hukum dari dari model Rechtsstaat, ya. Saya ambil dari Friedrich Julius Stahl, ya. Beliau menguraikan tentang ciri-ciri negara hukum Rechtsstaat. Yang pertama adalah adanya perlindungan hak asasi manusia, ya. Adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, ya. Kita ingat ada dulu namanya trias politika. Meskipun di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti model trias politika, ya. Pembagian kekuasaan di Indonesia tidak hanya trias politika, tetapi ada pembagian kekuasaan lain, misalnya ada kekuasaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada perbedaan, ya. Nanti akan kita jelaskan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Artinya adalah bahwa tindakan-tindakan hukum pemerintahan, tindakan-tindakan pejabat administrasi negara harus sesuai dengan undang-undang, asas legality. Inilah nanti yang akan membentuk bagaimana sistem hukum yang ada di negara Indonesia, ya. Yang keempat adalah peradilan administrasi dalam perselisihan. Jadi menurut Stahl itu di dalam negara hukum model Rechtsstaat ini atau model negara civil law system itu
harus ada peradilan administrasi di dalam menyelesaikan perselisihan. Nanti kita lihat konteksnya bagaimana dengan negara Indonesia. Ya kan? Kita tahu nanti kita ada namanya peradilan tata usaha negara, ada proses yang nanti di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya tentu akan saya jelaskan lebih rinci, ya, lebih rinci. Nah, kemudian kita sandingkan sekarang, bagaimana model negara hukum Anglo-Saxon. Ya, kita sering mengenal dengan namanya rule of law. Ya, rule of law. Ini saya kutip ciri-ciri negara rule of law dari Dickey, ya, A.V. Dickey. Ya, tolong sama disimak ya, mahasiswa PPT sudah saya sampaikan di V-Class, ya, di V-Class. Biar nanti kita lebih mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan, karena saya tidak bisa bertemu secara langsung, ya. Minggu depan nanti kita akan mengikuti perkuliahan secara langsung di ruang kelas. Nah, ini saya sandingkan dengan model rule of law. Apa ciri-ciri daripada negara yang menggunakan rule of law? Yang pertama adanya yang namanya supremacy of law. Supremasi of law, supremasi aturan hukum. Ya. Jadi semua tindakan maka hukum itu sebagai panglima. Setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum. Supremasi aturan-aturan hukum. Kekuasaan tidak bisa berjalan sebebas-bebasnya, tetapi kekuasaan dibatasi oleh aturan-aturan hukum. Ya. Tidak maksud, ya, tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah kedudukan yang sama di muka hukum, equality before the law. Artinya setiap warga negara itu mempunyai persamaan kedudukannya di muka hukum tanpa ada kecualinya. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau pejabat, mau tidak pejabat, maupun warga negara, itu kedudukannya sama di muka hukum. Ini normanya ya, maksud saya ya. Nanti dalam prakteknya itu memang mungkin ada beberapa kesenjangan yang nanti perlu kita kaji bersama, ya. Mengapa terjadi kesenjangan hukum? Mengapa penegakan hukum seringkali disimpangkan dan seterusnya, ya. Ini norma, aturannya, ya. Norma-norma yang menjadi azas daripada hukum sehingga nanti hukum itu dapat ditaati, rule of law. Yang ketiga, menurut Dickey adalah terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang atau undang-undang dasar serta melalui putusan pengadilan, ya. Jika kita simak tadi antara model civil law system yang saya kutip diwakili oleh Stahl, kemudian ada beberapa pemikiran ya, tapi ya ini hanya saya mengutip saja untuk memudahkan pemahaman saja. Dengan model rule of law dari Dickey yang kiblatnya adalah di Anglo-Saxon, model-model negara-negara di Amerika, tampak bahwa memang ada kesamaan antara rule of law dengan model-model yang ditampilkan tadi oleh Dickey bagaimana negara Reichsstaat tadi itu. Artinya di dalam dua model negara ini, civil law system dengan Anglo-Saxon, sama-sama ada perlindungan hukum atau terjaminnya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, ya. Ada konstitusi yang mengatur, gitu. Meskipun memang dalam perkembangannya nanti model-model di negara Anglo-Saxon tentu berbeda dengan negara-negara yang diikuti di model civil law system, ya. Nah, lalu bagaimana prinsip-prinsip negara hukum dalam sebuah demokrasi? Demokrasi.
prinsip negara hukum demokrasi pada asasnya adalah akan mengacu kepada asas legalitas. Legality. Artinya setiap perbuatan pejabat pemerintahan harus ada dasar hukumnya. Yang kedua, ada perlindungan hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. Ya, ada perlindungan hukumnya. Kemudian pemerintah yang ketiga, pemerintah terikat oleh hukum. Oleh hukum. Artinya setiap tindakan pejabat pemerintah, tingkah laku pemerintah itu akan diikat oleh hukum. Yang keempat, ada monopoli paksaan untuk menegakkan hukum. Ya, nanti bisa kita perdebatkan, tetapi negara itu punya daya paksa ketika terjadi anomali sosial. Negara itu punya cara untuk memaksa orang mentaati hukum. Saya contohkan begini, ketika ada orang mengalami anomali sosial, penyimpangan hukum, melakukan pencurian, maka negara punya kewajiban untuk memaksa dia dilakukan upaya yang represif. Itu kewenangan negara, boleh memang dalam teori negara hukum demokrasi. Ya, meskipun nanti ada banyak teori yang menyatakan bahwa harus persuasif dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada pengawasan hakim yang merdeka, yang bebas merdeka tanpa campur tangan oleh pihak manapun. Ya. Ini prinsip-prinsip negara hukum, baik negara hukum sistem Anglo-Saxon tadi yang saya sampaikan, kemudian civil law system, dan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi pada saat sekarang ini. Nah, lalu bagaimana dengan negara hukum Indonesia sekarang? Jadi perlu saya sampaikan bahwa konteks dalam hukum administrasi negara itu tidak dapat dilepaskan dalam sebuah negara hukum. Karena ada korelasi antara negara hukum dengan hukum administrasi negara, karena tindakan-tindakan pejabat nanti akan ditentukan oleh lingkup negara hukumnya. Nah, negara Indonesia ini memang kalau kita lihat ini menggunakan welfare state, ya, negara kesejahteraan dengan sistem desentralisasi. Jadi untuk negara Indonesia ini adalah sistem desentralisasi dan kesejahteraan. Nah, inilah nanti yang akan mempengaruhi terhadap sistem hukum administrasi negara. Nah, mengapa saya katakan demikian? Indonesia menggunakan sistem desentralisasi dan kesejahteraan. Itu dapat kita lihat ciri-ciri negara hukum Indonesia. Yang pertama, ada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ya, tentu ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang kedua, ada pembagian kekuasaan. Jadi perlu saya sampaikan, dalam konteks tata negara Indonesia itu yang terjadi adalah pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Ya, nanti akan saya jelaskan tersendiri ya. Ini contohnya misalnya presiden itu sebagai kekuasaan eksekutif tapi juga punya kewenangan membuat undang-undang, legislasi, punya kewenangan dalam aspek judikasi, gerasi, amnesti, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan tersendiri ya dalam pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, konteks Indonesia, ada kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu konstitusi kita. Kemudian yang berikutnya, penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Jadi pejabat administrasi negara di dalam menjalankan pemerintahannya itu tidak boleh
di luar undang-undang. Ada patokan, ada ketentuan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah negara. Ya, dalam hal ini adalah, dalam rangka ini adalah pejabat administrasi negara. Kemudian ciri-ciri yang kita lihat lagi adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka. Jadi hakim itu di dalam memutus perkara itu tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan, tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain, ya, independen. Ada kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Kemudian ciri berikutnya, ada pemilu yang dilaksanakan secara periodik, ya, 5 tahunan kalau di Indonesia akan dilaksanakan periodik, ya. Apakah pemilihan pejabat, jabatan-jabatan politik, ya, bupati, kemudian ada periodisasi tertentu untuk memilih itu, ya. Ini penjelasannya panjang, ya, nanti akan saya jelaskan tersendiri. Ini saya berikan singkat dulu. Kemudian tersedianya pengaduan bagi rakyat atas tindakan pejabat yang merugikan warga negara. Ada ada tempatnya. Apalagi sekarang itu ya banyak media sosial, ya, media sosial ya. Saya ulangi lagi, konteks negara hukum inilah yang akan mempengaruhi terhadap sistem hukum administrasi negara. Apa toh sebenarnya administrasi negara itu atau hukum administrasi negara? Ini ada banyak pendapat, ya. Ini saya berikan gambaran. Jadi memang masing-masing ahli itu mempunyai pendapat yang berbeda, tetapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah sama. Bagi saya yang penting bagi saudara nanti juga bisa memahami, bisa mendefinisikan daripada peristilahan daripada ini hukum administrasi negara. Apa tuh administrasi? Ada penerjemahan administrasi, ya, atau tata usaha. Ya. Ada menerjemahkan tata usaha pemerintahan. Ada mengartikan administrasi itu sebagai tata pemerintahan. Ada menerjemahkan sebagai tata usaha negara. Ada juga yang menerjemahkan administrasi itu sebagai administrasi sendiri. Ya. Gestur atau pemerintahan. Jadi ada perbedaan menerjemahkan di dalam istilah hukum administrasi negara. Ya. Jadi istilah gestur, pemerintahan, administrasi itu ada para ahli yang menerjemahkan berbeda-beda. Tetapi maksudnya itu adalah sebenarnya tujuannya sama, yaitu ingin menjelaskan apa sebenarnya yang namanya hukum administrasi negara. Sehingga ada yang membuat istilah administrasi itu adalah mengartikan adalah hukum administrasi negara, ada menerjemahkan hukum tata pemerintahan, ada menerjemahkan hukum tata usaha pemerintahan, ada yang menerjemahkan hukum tata usaha negara, ada yang menerjemahkan lagi hukum tata usaha negara Indonesia. Ya, diartikan juga ada yang mengatakan hukum administrasi negara Indonesia. Tetapi ada juga yang mengatakan begini, hukum administrasi tanpa negara. Ya. Namun demikian, dalam pertemuan pengampu mata kuliah, ya, pada tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 1973, para ahli bersepakat menggunakan istilah hukum administrasi negara. Itu nanti juga mencakup tata usaha negara.
negara. Nah, ada beberapa definisi yang ini saya kutip ya, beberapa definisi, dan nanti silahkan mahasiswa juga bisa mendefinisikan tentang apa itu hukum administrasi negara. Yang pertama saya kutip dari Prayudi Atmosudirjo yang menerjemahkan atau mendefinisikan administrasi negara itu mempunyai 3 arti. Ya. Yang pertama adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Beliau mengartikan 3 arti. Yang pertama adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan, maksudnya administrasi itu. Ya. Yang kedua sebagai aparatur, machinery yang menjalankan. Dan yang ketiga aparatus ya, dari pemerintahan. Sehingga di dalam arti ini sebenarnya tujuannya adalah proses menyelenggarakan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu. Artinya mekanismenya itu akan ditentukan dengan kerjasama, ya, menjalankan fungsi pemerintahan, aparatur pemerintahan yang menyelenggarakan, kemudian aparat itu sendiri, ya, untuk tujuan administrasi negara. Yang kedua saya kutip dari Bintoro Cokro Amijoyo mendefinisikan tentang administrasi negara adalah manajemen dan organisasi manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Ya. Jadi beliaunya melihat administrasi negara dari sisi manajemen atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan pemerintah. Yang ketiga saya kutip dari Sondang Siagian, ya, menerjemahkan administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Ya, ini adalah pendapat dari Sondang Siagian. Ya. Kemudian kalau Utrecht menerjemahkan administrasi negara sebagai gabungan jabatan, aparat, atau istilahnya itu alat administrasi negara di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian pekerjaan dari pemerintah. Ya. Berangkat dari definisi tadi, ya, maka nanti ruang lingkup daripada hukum administrasi negara atau administratif recht, ada mengatakan Besturrecht, ya, bisa dalam arti sempit, bisa dalam juga arti luas. Seluruh aspek, ya, aspek daripada kehidupan dalam rangka hubungan pejabat administrasi negara dengan warga negaranya. Ya. Prayudi Atmosudirjo menerjemahkan membagi namanya hukum administrasi negara yang heteronom, yang bersumber dari konstitusi, undang-undang dasar, undang-undang, ya, yang mengatur tentang seluk-beluk daripada administrasi negara, dan hukum administrasi otonom, yaitu hukum yang operasional diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara. Jadi Prayudi ini nampaknya membedakan yang heteronom dan otonom. Kalau yang heteronom itu berkaitan dengan sumber, berkaitan dengan konstitusi, undang dasar. Kalau kita ada TAP MPR, undang-undang, dan seluk-beluk organisasinya, fungsi administrasi negaranya. Tetapi kalau yang otonom ini lebih teknis, ya, operasional. Nah, ruang lingkup nanti ini, ya, ini akan digunakan pendekatan bisa
kekuasaan pemerintahan, bisa pendekatan dengan hak asasi manusia, bisa juga pendekatan fungsionaris, aspek fungsi dari masing-masing tugas jabatan administrasi negara. Nah, lalu bagaimana kedudukan dan fungsi dari hukum administrasi negara? Ya tentu tadi saya sampaikan dalam konteks negara Indonesia ya. Tadi awal kan saya sampaikan negara hukum tadi itu. Kalau dalam konteks di negara kita, hukum administrasi negara itu kalau dalam pembidangan hukum kan kalau kita ingat dulu pas kuliah pengantar hukum Indonesia, ada hukum privat, ada hukum publik, ada hukum formil, ada hukum material. Di mana posisi posisi daripada hukum administrasi negara? Ya. Jadi hukum administrasi negara itu termasuk hukum publik. Ya. Artinya mengatur hubungan hukum antara negara dan warga negara, antara pejabat administrasi negara dengan warga negaranya. Tetapi juga bisa ya memasuki wilayah hukum privat, perdata. Ya, keperdataan, misalnya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pejabat administrasi negara dengan pihak ketiga. Ya. Pengadaan barang dan jasa, barjas, kemudian ada banyak lah. Artinya apa? Artinya hukum administrasi negara itu tidak melulu, tidak hanya kedudukannya tidak hanya di bidang hukum publik saja, tetapi juga akan melingkupi hukum privat. Hukum privat. Ada hukum formilnya, ada materialnya, ada hukum acaranya. Ya, kita ada namanya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ada toh? Nah, itu nanti kita akan kita kaji. Ya, sekarang ada Undang-Undang 30 tahun 2014. Ya, nanti juga masuk bagian daripada kajian yang nanti akan kita laksanakan ya. Nah, sehingga fungsi daripada administrasi negara secara normatif itu ada asas legalitas tadi, norma-norma, aturan-aturan yang mengatur pejabat administrasi negara menjalankan fungsinya, menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan, tadi kita konteksnya adalah negara kesejahteraan, seluk-beluk masyarakat, kesejahteraan masyarakat, itu nanti semua diatur oleh regulasi, ada aturannya. Ya meskipun nanti dalam perkembangannya ada yang namanya istilah diskresi, nanti yang saya jelaskan tersendiri. Ya, kapan pejabat tadi itu boleh melakukan diskresi, ya, diskresi. Nah, dalam menjalankan fungsinya, ya, ini melalui yang namanya pejabat diberikan kewenangan sebagai alat, instrumen, ya, kewenangan. Aktif kewenangan tadi ini. Ya. Bisa juga kewenangan tadi berupa yang namanya kebijakan. Itu fungsi daripada administrasi negara. Tujuannya apa? Ada jaminan untuk perlindungan hukum kepada masyarakat. Ketika ada pejabat administrasi negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka ya dapat digugat di pengadilan, ya, di pengadilan. Nah. Di dalam hukum administrasi negara, ya kan, ini memang berbeda dengan hukum perdata, ya. Ada kitab undang-undang hukum perdata, ada kodifikasi. Kalau dalam Islam ada kompilasi hukum Islam, ya. Kompilasi hukum ekonomi syariah, ada kodifikasi. Kitab undang-undang hukum pidana, ya, ada kodifikasi. Tetapi untuk hukum administrasi negara ini agak sulit dikodifikasi. Jadi belum ada kodifikasi tentang hukum administrasi negara. Memang sulit untuk dikodifikasi.
Meskipun bisa, tetapi ini sulit. Mengapa di dalam hukum administrasi negara itu kok sulit dikodifikasi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, hukum administrasi negara yang sering disingkat dengan HAN berkaitan dengan tindakan pemerintah, dan tidak semua tindakan pemerintah itu dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Karena tindakan pemerintah tadi itu adalah dalam rangka apa? Melayani masyarakat, melayani sesuai dengan perkembangan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat. Masyarakat berkembang, ya kan? Sehingga tidak kemudian setiap tindakan pemerintah itu dilakukan secara tertulis, tidak. Ya, maka tadi saya sampaikan ada diskresi dan seterusnya, nanti ada materi tersendiri. Alasan yang kedua, pembuatan peraturan, keputusan, dan instrumen yuridis tidak terletak pada satu lembaga di Indonesia itu. Kita lihat toh, kalau nanti dalam tata urutan perundang-undangan, nanti setelah nanti turun ke peraturan menteri, ada beberapa lembaga yang punya kewenangan mengeluarkan peraturan. Ya. Masing-masing menteri, ada Menteri Agama mengeluarkan peraturan tersendiri, Menteri Pertanian, kemudian ada banyaklah lembaga-lembaga yang memang secara yuridis itu punya kewenangan untuk melakukan sebuah peraturan, ya. Mengeluarkan aturan-aturan itu berbeda-beda, tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di Indonesia kan memang ada banyak lembaga-lembaga itu, ada pos-pos itu, tidak tersentral kita, tidak tersentral. Ya. Meskipun ujungnya ada pada presiden, tetapi ketika memaknai sebuah peraturan tadi di bawahnya nanti ya akan ada peraturan-peraturan yang berbeda di dalam lembaga-lembaga tersebut. Ya. Meskipun di dalam membuat peraturan tadi itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atas, tetapi pada kenyataannya kesulitan untuk kodifikasi itu disebabkan karena memang ada masing-masing lembaga punya peraturan masing-masing, kecuali kodifikasi itu hanya bersifat sektoral. Kodifikasi peraturan Menteri Agama, kodifikasi misalnya itu ya bisa saja terjadi. Yang ketiga, mengapa kok sulit dikodifikasi? Itu karena hukum administrasi negara, ya, berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat, ya. Sehingga jika HAN itu berkembang secara sektoral menjadi tidak pas, ya perkembangannya akan mengikuti perkembangan daripada masyarakat. Ya. Dan berikutnya, lalu bagaimana hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara? Nanti kalau saya tanya bagaimana hubungan antara HTN dan HAN, erat sekali, jangan begitu ya. Maksudnya di mana eratnya, di mana korelasinya, itu loh maksudnya. Ya. Maka perlu saya jelaskan. Memang ada banyak pendapat, ya. Nanti silakan saudara nanti bisa menerjemahkan daripada bagaimana hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Ini saya kutip dari Oppenheim, ya. Beliau menjelaskan bahwa hukum tata negara itu berbicara negara dalam keadaan diam, ya, diam, organisasi tata negara. Sementara di dalam hukum administrasi negara itu dalam keadaan bergerak, ya, membuat keputusan, kebijakan. Yang menjalankan siapa ya? Pejabat administrasi negara. Jadi ada organisasinya, ada pejabatnya, kan begitu. Sehingga oleh Tanberge itu menyebutkan bahwa hukum administrasi negara itu adalah kepanjangan tangan dari hukum tata negara. Jadi kalau dalam sistem ketatanegaraan, jadi HAN itu tidak akan jalan ketika tidak ada tata negara.
ada keterkaitan. Kalau Van Vollenhoven itu menerjemahkan bahwa badan pemerintahan tanpa ada aturan hukum negara akan lumpuh. Dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas semaunya. Ya. Karena badan tersebut akan menjalankan kewenangannya menurut kehendak sendiri, sakarpe dhewe tanpa ada aturan. Ya. Ya. Menurut saya memang nanti saya juga boleh membedakan atau korelasinya antara HAN dan hukum tata negara. Jadi menurut saya berbicara hukum tata negara dalam arti sempit itu ya hanya berbicara masalah hukum tata negara saja. Tetapi ketika tata negara dalam arti luas itu bisa meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Memang hukum tata negara itu tidak bisa berjalan tanpa ada hukum administrasi negara. Harus ada saling keterkaitan, menjalankan di kepanjangan tangan tadi bahasa dari Tensberger tadi itu. Ya, jadi kepanjangan tangan dari hukum tata negara. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi nanti minggu depan akan saya ulas kembali lebih detail. Ini sebagai pengantar dalam rangka bagaimana korelasi antara hukum tata negara kemudian hukum administrasi negara dalam konteks negara hukum. Dalam hal ini adalah negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.